kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Saya percaya selalu ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat untuk minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Mengingatkan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mengirimkan persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama GBI Katarizo Tamapor Gagal. Mengingatkan juga bagi para jemaat yang ingin mengikuti ibadah komisi yang akan diselenggarakan melalui aplikasi Zoom pada hari berikut ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berfoto bersama dengan keluarga ataupun selfie saat mengikuti ibadah online GBI Katarizo. Jangan lupa menggunakan hashtag ibadah online bersama GBI Katarizo. Bapak Ibu sekalian juga bisa share ke Instagram, Facebook, Twitter, atau posting ke WhatsApp grup Katarizo Family. Kita akan mengikuti ibadah online minggu ini. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menghormati hadirat Tuhan. Selamat menikmati ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buah rahmat-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Jika sampai saat ini kami boleh ada, semua karena kemurahan-Mu. Buat kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, kami percaya di saat hidup kami ada dalam hidup dalam penyembahan dalam Engkau, maka kekuatan baru itu senantiasa ada dalam hidup kami. Kami naikkan pujian bagi Engkau Bapa. Kunyaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, bagi Engkau Sang Raja yang hebat.
ku percayakan ada bagiku. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Engkau Allah yang hebat. Mari nyatakan sama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah engkau takut, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidupku. Layaklah Tuhan, layaklah Tuhan, Kau disembah dan ditinggikan. Kami percaya buat saat ini Tuhan, hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan inilah waktunya untuk setiap kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk meninggikan nama Tuhan yang hebat. Bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih rahmat-Mu yang besar, yang nyata dalam hidup kami, dalam hari-hari kami. Dan kami percaya saat ini kami boleh ada dalam persekutuan dalam Engkau. Itu merupakan suatu anugerah besar, yang kami sadari bahwa saat kami menyembah dan meninggikan Engkau, ada persekutuan yang indah dalam Engkau. Maka kekuatan baru, urapan baru, kuasa baru, anugerah baru, kesembuhan Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, inilah waktunya Engkau melawat-lawat umat-Mu dengan kekuatan baru-Mu, dengan urapan baru-Mu, dengan kuasa yang dahsyat yang memenuhi dalam hidup kami. Dan kami percaya anugerah-Mu yang besar yang melimpah dalam hidup kami. Inilah yang dapat kami lakukan saat-saat ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini, urapan yang baru senantiasa ada dalam kehidupannya. Dan setiap umat-umat Tuhan yang beribadah pada saat ini diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih, inilah waktu-Mu Engkau bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita katakan bersama, amin, 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 amin. Ya. Kasih-Nya Tuhan itu dalam hidup kita selalu baru, nyata dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa setiap kita jatuh, Tuhan senantiasa menopang tangan kita. Dan kita tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab
Bareng-bareng nyatakan semua. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menepang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi mari nyatakan tangannya, tangannya, oh, oh, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganmu Tuhan, ya, Engkau yang menopang dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah benteng hidup kami untuk selama-lamanya. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu
percaya bahwa Engkau benteng hidup kami, Tuhan. Engkau menopang dari hari-hari kami. Engkau tidak pernah berjanji bahwa selalu ada panas dan selalu ada hujan. Tetapi Engkau berjanji memberikan kekuatan dalam segala masalah hidup kami. Satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak pernah menyerah dalam apapun juga. Sebelum kami melangkah dan mencoba apa yang kami bisa. Dan ku percaya Tuhan menjadi komitmen kami, bahwa hidup kami jangan menyerah dalam kondisi yang ada ini. Jangan menyerah dalam keadaan yang terdesak. Jangan menyerah dalam kondisi yang terjepit. Karena kami percaya ada Tuhan menjadi benteng hidup kami. Inilah pujian bagimu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang aku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Inilah pujian kami bagi Engkau, Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana
sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang disukakan dan disenangkan karena pujian-pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang memberkati setiap hati kami. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah perkataan pernyataan yang datang dari Roh Kudus saja. Kami siap diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Katakan shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita. Rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Seperti apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita akan buka Alkitab kita. Di dalam kitab Injil Matius pasal 15. Matius 15 ayat yang ke-28. Sekali lagi Injil Matius 15 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam Injil Matius saudaraku hanya mencatat 2 kali orang yang disebut oleh Tuhan Yesus memiliki iman yang besar. Ya, yang pertama yaitu seorang perempuan Kanaan, perempuan dari Siro Venesia, dan yang kedua adalah seorang perwira Romawi. Yang menarik saudaraku, kedua orang ini artinya bukan orang Yahudi, bukan orang yang disebut sebagai umat Allah. Namun mereka memiliki iman yang besar. Mereka memiliki sebuah kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Sampai membuat Tuhan kagum kepada mereka. Dan mereka mendapat pujian dari Tuhan karena iman yang besar. Saudara, tema kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku, iman yang besar. Saudara, pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan saya, bagaimana dengan saudara? Kita adalah orang yang disebut sebagai orang percaya. Kita adalah orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kita adalah umat kepunyaan Allah dalam perjanjian baru. Tetapi adakah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memiliki iman yang besar? Yang membuat Tuhan kagum ketika Tuhan melihat kita. Yang membuat Tuhan sungguh-sungguh terpesona melihat kepercayaan kita, keyakinan kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita mau belajar apa sih cirinya, apa tandanya orang yang memiliki iman yang besar. Supaya kita boleh belajar saudaraku menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki iman, pengharapan di dalam Kristus, iman yang besar di dalam Tuhan. Yang pertama saudaraku, kembali kita lihat Injil Matius pasal 15 ini. Coba kita lihat pada ayat yang ke-22 dan 23 saudaraku. Sekali lagi Injil Matius pasal 15 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh ialah pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kisah ini saudaraku, apa sih yang menjadi ciri, apa yang menjadi tanda seseorang memiliki iman yang besar? Yang pertama saudaraku, iman yang besar itu iman yang pantang menyerah. Sekali lagi,
Iman yang besar itu adalah iman yang pantang menyerah. Saudara, kisah ini menceritakan ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan Yesus dan berseru-seru memohon dengan amat sangat meminta pertolongan Tuhan sebab anaknya yang perempuan yang satu-satunya itu yang kerasukan setan begitu sangat menderita. Namun Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Tuhan Yesus sama sekali tidak merespon. Seakan-akan Tuhan Yesus mengabaikan permohonannya. Seakan-akan Tuhan Yesus mengacuhkan pribadinya. Namun saudaraku, yang menarik, respon dari perempuan Kanaan ini saudaraku, dia tidak menyerah. Dia tetap memohon, dia tetap berseru kepada Tuhan. Inilah yang disebut saudaraku, iman yang pantang menyerah. Bagaimana dengan kita saudaraku? Bagaimana waktu keadaan kita sedang susah, waktu kita datang kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita memohon, ketika kita berseru-seru sama Tuhan, namun keadaannya sama seperti apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Tuhan sama sekali tidak menjawab. Tuhan sama sekali tidak merespon. Tuhan sama sekali tidak berkata-kata apapun. Seolah-olah Tuhan mengabaikan kita. Seolah-olah Tuhan diam saja dan mengacuhkan kita. Bagaimana respon kita? Saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Ketika mengalami keadaan yang seperti ini saudaraku, mudah sekali kecewa. Mudah sekali undur iman. Mudah sekali mereka tinggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, mari kita mau belajar. Miliki iman yang besar. Apa itu? Iman yang pantang menyerah. Waktu engkau berdoa, waktu engkau berseru, waktu engkau meminta, waktu engkau memohon, lalu engkau belum dapatkan jawaban Tuhan, seolah-olah Tuhan diam saja, sama sekali tidak merespon. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, jangan pernah menyerah sampai mujizat menjadi nyata. Saudara, bahkan selanjutnya kita bisa melihat pada ayat ke-23 di bagian akhir itu saudaraku. Murid-murid Tuhan Yesus bukan mendukung perempuan Kanaan ini. Tapi justru perempuan Kanaan ini ditegur, dihadrik, bahkan perempuan Kanaan ini diusir. Sekali lagi saudaraku, respon perempuan ini tidak pergi, tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Namun dia tetap berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan lebih lanjut lagi pada ayat yang ke-24 saudaraku. Tuhan Yesus mulai menjawab pertanyaan perempuan Kanaan ini dengan berkata bahwa aku hanya diutus untuk domba-domba Israel yang terhilang. Artinya saudaraku mengindikasikan bahwa jawaban Yesus menolak permintaan perempuan Kanaan ini. Ada penolakan yang Yesus lakukan kepada perempuan Kanaan ini saudaraku. Tapi justru saudaraku, sekali lagi perempuan Kanaan ini tidak menyerah. Pada ayat ke-25 saudaraku, firman Tuhan mencatat justru perempuan Kanaan ini semakin mendekat dan menyembah Yesus. Haleluya, saya mau berkata hari ini saudaraku, dengar baik-baik. Waktu Tuhan belum jawab doamu. Waktu Tuhan seolah-olah diam, membisu, sama sekali tidak merespon. Bahkan seolah-olah engkau seperti ditinggalkan seorang diri. Hari ini saudaraku dengar, belajar seperti perempuan Kanaan ini. Jangan engkau tinggalkan Tuhan. Jangan engkau undur dari Tuhan. Justru semakin mendekat, semakin menyembah Tuhan. Iman yang pantang menyerah itu saudaraku
tidak akan memudar. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Sekalipun orang-orang di sekitarmu tidak mendukung engkau. Seolah-olah engkau dipersalahkan, seolah engkau disudutkan. Seolah-olah semua orang meninggalkan engkau dan engkau hanya seorang diri. Iman yang besar, yaitu iman yang pantang menyerah, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia akan tetap percaya, dia akan tetap berdoa, dia akan tetap berseru. Menunggu pertolongan Tuhan sampai mujizat menjadi nyata. Saudara, di dalam kitab Matius pasal 20, dikisahkan saudaraku, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika mereka mendengar saudaraku bahwa Tuhan Yesus melintasi jalan itu, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Ternyata saudaraku, waktu mereka berteriak-teriak, waktu mereka berseru-seru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Justru orang-orang di sekitar dari kedua orang buta ini saudaraku, mereka menegur, mereka menyuruh mereka diam. Orang-orang ini saudaraku justru menghadrik kedua orang buta ini. Firman Tuhan berkata saudaraku, kedua orang buta ini saudaraku tidak menjadi diam. Tidak membisu dan meninggalkan Tuhan. Namun mereka makin keras berseru dan berkata, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Saya mau berkata sekali lagi saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Waktu doamu belum dijawab. Waktu engkau seolah-olah tidak lagi direspon oleh Tuhan. Seolah-olah orang-orang di sekitarmu justru menyalahkan dan menyudutkan engkau. Justru mari semakin keraslah engkau berdoa. Semakin keraslah engkau berseru. Semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin menyembah Tuhan. Itulah iman yang besar. Iman yang pantang menyerah. Iman yang disebut tidak pernah engkau akan menjadi pribadi yang kalah. Hari ini waktu kita berdoa, waktu kita berseru, waktu kita minta pertolongan Tuhan, maka lebih sungguhlah kita. Sampai kita percaya orang-orang yang ada di sekitarmu, sekalipun tidak lagi merespon, tapi Tuhan pasti akan merespon. Mujizat Allah, kuasa Allah pasti terjadi. Haleluya. Ini yang pertama saudaraku. Apa sih yang menjadi ciri? Apa yang menjadi tanda iman yang besar itu? Iman yang besar itu adalah iman yang tidak pernah menyerah. Iman yang pantang menyerah. Yang kedua saudaraku, masih tetap di dalam Injil Matius pasal 15. Sekarang kita akan lihat pada ayat yang ke-26 saudaraku. Ayat ke-26. Matius pasal 15 ayat 26, firman Tuhan bilang begini saudaraku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa sih cirinya? Apa tandanya? Seseorang memiliki iman yang besar. Iman yang besar itu adalah iman dalam penyangkalan diri. Sekali lagi dengar baik-baik saudaraku. Iman yang besar itu adalah iman dalam penyangkalan diri. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus menjawab perempuan ini saudaraku, dia menjawab dengan sebuah pernyataan yang seolah-olah menyakitkan. Dia berkata bahwa perempuan Kanaan ini tidak layak mendapat bagian. Tidak layak roti yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Istilah kata anjing saudaraku ini memang sering dipergunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menunjuk kepada orang-orang bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, bangsa-bangsa kafir. Orang Yahudi merasa bahwa diri mereka punya derajat yang lebih tinggi sebab mereka adalah umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Allah, sehingga mereka menganggap dan memandang rendah kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang tidak menyembah Allah dan mereka memberi istilah anjing. Dan saudaraku, namun perempuan Kanaan ini waktu mendengar pernyataan Tuhan Yesus, sekalipun harga dirinya terinjak-injak, seolah-olah Tuhan Yesus tidak lagi menghargai pribadinya.
Seolah-olah perempuan Kanaan ini tidak berhak untuk mendapat bagian dalam kasih karunia Allah. Tapi dia tidak tersinggung, saudaraku. Sekali lagi, dia tidak tersinggung. Dia tidak kecewa. Dia tidak undur dan tinggalkan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Justru dia membenarkan pernyataan Yesus itu. Dan dia tetap meminta bagian kasih karunia Tuhan. Walaupun hanya serpian-serpiannya saja. Walaupun hanya remah-remahnya saja. Perempuan Kanaan ini sadar bahwa kasih karunia Allah itu memang ditunjukkan, memang sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Tetapi dia percaya, saudaraku, kasih karunia itu juga akan mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia percaya dia akan mendapat bagian kasih karunia Tuhan itu. Walaupun hanya serpian-serpiannya saja. Dengar baik-baik, saudaraku. Pengertian yang begitu dalam. Pengertian yang begitu bisa menyelami pikiran Allah sebegitu dalamnya, saudaraku. Ini semua muncul. Iman ini bisa muncul, saudaraku. Karena kesanggupan perempuan Kanaan ini dalam penyangkalan dirinya. Saudara, dalam penyangkalan diri kita akan mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan untuk kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dan Tuhan sedang perbuat dalam hidup kita. Sebab kita sedang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan oleh keinginan kita sendiri. Kita pernah tahu dan mendengar cerita dari bapa orang percaya yaitu Abraham, saudaraku. Ketika dia sudah memiliki Ishak, anak perjanjian itu. 25 tahun dia menanti-nantikan janji Tuhan. Setelah dia sudah mendapatkan Ishak, anak itu sudah bertumbuh besar. Tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, persembahkan anak itu di atas gunung Moria. Saudara, kitab Ibrani mencatat, saudaraku, Abraham tetap taat melakukan kehendak Bapa karena imannya. Iman dalam penyangkalan dirinya. Sekalipun dia mengasihi Ishak, sekalipun dia percaya bahwa Ishak itu adalah anak perjanjian yang diberikan kepadanya, tetapi dia ketika diminta oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak anaknya itu, dia tetap taat. Kenapa? Karena dia berjalan dalam iman yang besar, yaitu iman dalam penyangkalan diri. Sehingga dia percaya sekalipun Ishak mati, Allah sanggup untuk membangkitkan Ishak dari kematian. Inilah, saudaraku, saya mau berkata sekali lagi, saudaraku, inilah yang disebut iman yang besar, yaitu iman dalam penyangkalan diri. Justru hal yang berbeda, saudaraku, dijumpai dalam kisah Injil Matius pasal 16, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, menurut kamu, siapakah aku ini? Ada yang berkata engkau adalah Elia, engkau adalah seorang dari para nabi. Lalu Petrus tampil dengan pengertiannya, dengan imannya, dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dengar baik-baik, saudaraku. Petrus beriman, Petrus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tapi dalam ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, ketika Yesus melanjutkan pernyataannya bahwa anak manusia, Mesias, harus menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tiba-tiba, saudaraku, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, sekali-kali itu kan tidak akan pernah terjadi. Sekali-kali Tuhan pasti akan menjauhkan itu semua. Saudaraku, dengar baik-baik sampai Tuhan Yesus berkata, pergilah, enyahlah engkau iblis. Kenapa, saudaraku? Karena Petrus beriman, percaya kepada Tuhan, tapi tidak memiliki penyangkalan diri. Dia punya konsep sendiri tentang Mesias, bahwa Mesias itu adalah
raja yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi, yang akan memberikan kemegahan, kemuliaan, dan dia tidak mau, saudaraku, ada salib yang harus dipikul. Dia tidak berani untuk menyangkal dirinya sehingga dia tidak mau mengikuti kehendak Bapa di sorga. Saya mau berkata hari ini, dengar baik-baik. Yuk belajar, miliki iman yang besar itu. Apa? Yaitu iman dalam penyangkalan diri. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami kebangkrutan. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Mari belajar untuk memiliki iman yang besar. Iman dalam penyangkalan diri. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Saya percaya, saudaraku, waktu kita punya iman yang besar itu, pasti tangan Allah berkarya dalam hidup kita. Pasti Tuhan punya rancangan yang terbaik dan yang terindah dalam hidup kita. Abraham, waktu dia siap untuk menghunuskan pisaunya untuk mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Allah berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan tengoklah ke belakang, ternyata saudaraku, Allah sudah mempersiapkan domba untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Kalau perempuan ini, saudaraku, Tuhan Yesus berkata engkau tidak layak, karena ini adalah kasih karunia yang dikhususkan untuk orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain tidak layak untuk memperolehnya. Tetapi dia menyadari bahwa dia adalah bangsa lain. Dia adalah orang kafir yang tidak sepantasnya mendapat kasih karunia Allah. Namun karena imannya yang besar, dia berharap dia akan memperolehnya juga. Walaupun hanya serpian-serpiannya saja. Sekali lagi, pengertian ini muncul karena penyangkalan dirinya. Saya berharap saudaraku di tengah-tengah keadaan sulit kita. Di tengah-tengah pergumulan dan masalah kita. Yuk. Mari belajar miliki iman dalam penyangkalan diri. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan tidak adil. Dan kita mulai menjadi kecewa dengan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya sebab rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan yang terakhir saudaraku, kita akan lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-8, kita akan lihat dalam figur yang kedua, orang yang disebut sebagai orang yang memiliki iman yang besar. Matius 8, kita akan melihatnya dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku, yang ketiga yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa sih cirinya, apa sih tandanya? Orang yang memiliki iman yang besar. Orang yang memiliki iman yang besar, saudaraku, adalah orang yang memiliki iman pantang menyerah. Yang kedua, orang yang memiliki iman yang besar adalah orang yang imannya dalam penyangkalan diri. Dan yang terakhir, orang yang memiliki iman yang besar adalah orang yang imannya dalam tindakan, imannya dalam perbuatan. Saudara, kisah ini menceritakan adalah seorang perwira Romawi yang datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hamba sang perwira yang sedang sakit. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan datang
Menarik sekali saudaraku. Waktu Tuhan Yesus berkata, ya aku mau menyembuhkan prajurit ataupun hamba si perwira ini. Tapi ternyata saudaraku, si perwira ini dengan kesadarannya, dengan imannya, dia mengerti betul dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Karena dia tahu, sekali lagi saudaraku, karena dia tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi, rabi, tidak boleh masuk ke dalam rumah orang kafir, itu akan menajiskan rabi itu. Sehingga dia menganggap bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus dalam rumahnya. Dan dia berkata, cukup katakan sepatah kata saja, maka dia percaya hambanya pasti sembuh. Iman ini yang disebut iman dalam perbuatan. Saudaraku, dengar baik-baik. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang yang tidak bertumbuh di dalam imannya. Kenapa? Karena imannya tidak pernah dipraktekkan. Imannya hanya jadi pengetahuan, tapi tidak pernah dalam tindakan, tidak pernah dalam perbuatan. Dengar baik-baik, iman itu bukan hanya sekedar pikiran, iman bukan sekedar kepercayaan, tetapi iman adalah juga dalam tindakan. Iman juga adalah dalam perbuatan. Iman yang sejati adalah keyakinan yang diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman menyangkut seluruh keberadaan kita, sehingga iman yang sejati bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita adalah orang yang percaya. Saudara, kalau kita melihat karya Tuhan Yesus memulihkan kehidupan banyak orang. Ketika ada 10 orang kusta di dalam perjalanan Yesus di perbatasan Samaria. Ke-10 orang kusta ini berseru, Tuhan, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudaraku, waktu saya merenungkan kisah itu, saudaraku, saya berpikir, mereka kusta. Mereka harus jalan disuruh Yesus ke bait suci. Memperlihatkan diri ke hadapan para imam. Bait suci itu di Yerusalem. Mereka harus ke ibu kota. Saudara, itu kalau bukan tindakan iman dalam perbuatan, mereka nggak akan mungkin berani melangkah, saudaraku. Kenapa? Karena mereka kusta. Mereka bisa dibunuh orang di tengah jalan. Mereka bisa akan dilempari batu di tengah jalan oleh orang-orang lain, saudaraku. Tapi saudaraku, dengar baik-baik. Sementara ketika mereka berjalan melangkah dalam iman, dalam perbuatan mereka, mereka menjadi sembuh. Ada begitu banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, saudaraku. Bagaimana Tuhan berkarya menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya, menyatakan anugerahnya. Ketika kita bertindak di dalam iman kita. Ketika iman kita bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam perasaan kita. Tetapi iman kita disertai dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Hari ini saudaraku, dengar baik-baik. Yuk belajar. Jadilah kita pribadi-pribadi yang memiliki iman yang besar. Jadilah kita pribadi yang pertama, saudaraku, iman yang besar itu adalah iman yang pantang menyerah. Sekalipun seolah-olah doamu belum dijawab, seolah-olah Tuhan diam saja, sama sekali tidak merespon. Jangan pernah menyerah. Sekalipun orang-orang di sekitarmu mulai menyudutkan engkau dan menyalahkan engkau. Orang-orang di sekitarmu mulai meninggalkan engkau dan seolah-olah engkau berjalan seorang diri. Jangan pernah menyerah. Miliki iman yang besar, iman yang pantang menyerah. Yang kedua, saudaraku, iman yang besar itu adalah iman dalam penyangkalan diri. Jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan tinggalkan Tuhan, jangan undur. Ketika apa yang engkau alami hari ini berbeda dengan ekspektasimu, dengan harapanmu, dengan keinginanmu. Miliki iman dalam penyangkalan diri. Maka engkau akan mengerti rencana kehendak Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, saudaraku, iman yang besar itu adalah iman
dalam tindakan. Iman di dalam perbuatan. Jangan hanya iman itu hanya dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu. Tapi iman yang sejati adalah iman dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Alami mujizat Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Aku percaya rencanamu indah, rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Hari depan penuh dengan kebahagiaan, dan bukanlah rancangan kecelakaan bagi kami. Aku percaya
dalam hidupku. Haleluya. Yesusku ajaib, Yesusku hebat perbuatanmu. Oh haleluya, terima kasih. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Ajar kami Tuhan memiliki iman yang besar, seperti perempuan Kanaan, seperti perwira Romawi yang mendapat puji-pujian karena imannya yang besar itu. Hari ini Tuhan kami belajar apa yang menjadi ciri, apa yang menjadi tanda seseorang memiliki iman yang besar. Ajar kami Tuhan memiliki iman yang pantang menyerah. Sekalipun hari ini kami belum melihat, kami belum mengerti apa yang sedang terjadi. Sekalipun seolah-olah Tuhan sedang berdiam, seolah-olah Tuhan meninggalkan aku, meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya. Kami mau semakin mendekat, kami mau berseru semakin keras. Kami mau semakin menyembah Tuhan, karena kami punya iman yang pantang menyerah. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ajar kami, iman yang besar itu adalah iman dalam penyangkalan diri. Sekalipun apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan bertentangan dengan harapan kami, jauh dari ekspektasi dan pengharapan kami. Hari ini ajar kami Tuhan untuk kami memiliki iman dalam penyangkalan diri, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat menyelami apa yang sedang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan penuh dengan pengharapan. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan yang ketiga, hari ini firman Tuhan ajar kami, orang yang memiliki iman yang besar adalah iman yang disertai dengan tindakan. Iman dalam perbuatan. Hari ini Tuhan ajar kami bukan sekedar kami hanya berkata, kami hanya berperasa bahwa kami punya iman. Ajar kami Tuhan untuk bertindak
untuk berbuat dalam iman. Sebab ketika kami berbuat, ketika kami bertindak, maka kami akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan Kau berkati setiap kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biar lawatan-Mu saat ini Tuhan memulihkan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mari tangan Allah yang Maha Kuasa memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, studi pendidikan kami, Tuhan berkati. Tangan Allah yang Maha Perkasa itu yang menopang dan menuntun setiap apa yang kami kerjakan. Tangan Allah yang penuh dengan kasih dan berkat memberkati usahakan pekerjaan kami. Kalau hari-hari ini kami butuh pekerjaan baru, hari-hari ini kami mau memulai usaha yang baru, mari Tuhan Kau berkati kami, Tuhan tolong kami. Limpahkan kasih karunia-Mu, Tuhan memberikan kami kecakapan, Tuhan buka jalan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau limpahkan kasih pemeliharaan-Mu, damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Tutup bungkus pagari kami dengan perlindungan dari sorga. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Bahkan damai sejahtera Tuhan turun dalam setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia, penuh kasih karunia Allah dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu memohon belas kasihan Tuhan untuk Indonesia. Biar Indonesia Tuhan tolong untuk bisa melewati semua kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi, kami percaya Indonesia tetap akan survive. Tuhan berkati pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajaran ke bawah Tuhan. Tuhan berkati untuk pemerintahan daerah-daerah kami, untuk aparat penegak hukum. Tuhan berkati semuanya. Bahkan Tuhan semua tim medis yang bekerja dalam penanganan COVID, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah kasih kemurahan-Mu, Indonesia adalah pemulihan-Mu. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, GBI Katarizo. Biar Tuhan sering berkarya di tengah-tengah pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami. Untuk kami tetap unity, untuk kami tetap berjalan bersama-sama dalam tuntunan Tuhan, dalam tiang awan dan tiang api, pimpinan Tuhan, menuntun jemaat Tuhan di GBI Katarizo ini. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati secara khusus malam ini untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat pelayan pekerjaan Tuhan. Kami percaya jarilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, sungguh-sungguh Tuhan berkati. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, pimpinan, penyertaan, pertolongan, perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semoga kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Amin. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.